Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, binikmatihi tatimmus shalihat. Ikhwan, insyaallah kita lanjutkan kembali pertemuan kita malam hari ini masuk pada pembahasan isim mushtaq as-sifah al-musyabahah. Faddal man yurid an yaqra. Silakan dibaca sifat musyabahah. Silakan. Nah, Ustaz. Nah, Bismillah. Uh, الصفة المشبهة وفيها ضابطان. الضابط الأول: الصفة المشبهة هي صفة مجردة من الزمن تصاع من الفعل اللازم لتدل على معنى ثابت في الموصوف بها. nah ya. Seperti biasa dalam setiap pembahasan beliau mengelompokkan di dalam dua dobit, yakni dua ketentuan. Yang mana ketentuan pertama selalu menjelaskan definisinya. Maka di sini sifat musyabahah definisinya adalah dia adalah sifatun. Berarti kan fungsinya nanti di dalam kalimat mensifati kata yang lain selain dirinya. Nah, ketentuannya di sini sifat musyabah adalah kata sifat yang mujarradah, yang kosong. Minaz zaman, dari waktu. Tusawu, yang dibentuk dari fi'il lazim. Ingat baik-baik, sifat musyabahah itu dibentuk dari fi'il lazim. Yang mana gunanya itu tadul, untuk menunjukkan, litadulla, untuk menunjukkan atas makna sabitin, atas makna yang tetap, begitu. Atas makna yang tetap. Yakni tetapnya apa? Yaitu tetapnya sifat pada yang disifatinya. Itu maksud dari sabit di sini, ya. Maksud dari sabit di sini adalah apa? Tetap pada yang disifati. Inilah letak beda dengan fa'il kemarin tuh ya. Nah, tetap pada yang disifati. Baik ya, tetap pada yang disifati. Ya, nah, sabit bermakna subut. Baik. Sabit itu adalah subut. Nah, as-subut. Atau bisa juga kita sebut al-luzum. Ya. Nah, al-luzum. Fil mausufi biha, ya, pada yang disifati dengannya. Sekarang kita lihat, nah ya, contohnya agar bisa lebih dekat pemahaman kita terkait tulisan musannif sabit fil mausuf. Nah, contohnya teman-teman semua, contohnya itu ya, hadzal jundiyu
syuja'un. Atau hadza talibu syuja'un. Hadza at-talibu syuja'un. Nah, ya. Apa artinya nih? Hadza talibu syuja'un apa artinya? Siswa ini Siswa pemberani. ini, iya, siswa ini pemberani. Nah, perhatikan kata syuja' di situ. Nah, kata syuja' di sini menunjukkan sifat yang tetap. Nah, menunjukkan apa? Sifat yang tetap yang dimiliki oleh individu yang diberi sifat tersebut. Nah, ya. Dia adalah sifat yang tetap yang dimiliki oleh individu yang diberi sifat tersebut. Nah, ya. Kalau dari segi susunan gramatika jelas ini menjadi khobar kepada si hadza. Nah, ya. Tapi karena kita hadirkan syuja'un di sini, dia adalah sifat musyabah atau kata sifat seperti itu. Nah, maknanya untuk mensifati kata yang disifatinya. Jadi ini pemaknaannya demikian. Bukan berarti kita katakan syuja'un naatnya tolib. Enggak dong. Kalau kita nanti berbicara susunan gramatika, syuja'un bukan naat. Melainkan apa? Melainkan khobar untuk hadza. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kalau teman-teman faham pembahasan fa'il kemarin, ditambah pembahasan kita sekarang, maka teman-teman akan tahu. Ya, ma farqu baina as-sifah al-musyabaha wal fa'il. Ila huna hal araftum wa fahimtum? Baik, kita lanjut. Ad-dhabit as-sani. Ya, ad-dhabit as-sani. Tusaghu min al-fi'li as-sulasi alladhi ala wazni fa'ila ala al-awzan al-atiyah. Oke. Nah, sifat musyabahah itu dibentuk dari fi'il sulasi yang fi'il sulasi itu berwazan fa'ila. Ini fi'il madinya nih. Ya. Yang fi'il sulasi itu berwazan apa? Fa'ila. Ada berapa wazan sulasi mujarad yang bentuk madinya itu fa'ila? Berwazan fa'ila? Ada berapa bentuk? Dua. Fa'ila yaf'alu dan fa'ila Fa'ila yaf'ilu. iya. Nah, ya. Silakan dibaca. Nah, nanti wazan-wazan sifat musyabahanya itu ya berada di wazan-wazan ini tuh. Silakan dibaca. Bismillah. تصاغ من الفعل الثلاثي الذي على وزن فاعل على الأوزان الآتية. وزن فاعل للمذكور وزن فاعل للمذكر Betul, وفاعلة fa'ilun. للمؤنثة من الأفعال الدالة على فرح أو حزن نحو فرح وفرحة وقلق وقلقة من فرح وقلق. Baik, barakallahu fiik. Nah, seringnya itu sifat musyabahah terambil dari wazan fi'il fa'ila yaf'alu dan nanti yang kedua ada fa'ula yaf'ulu. Sekarang kita lihat dulu. Wazan sifat musyabahah yang terambil dari apa? Fa'ila yaf'alu.
Karena di sini ada fariha yafrahu. Ada qalika laku. Begitu. Nah, ini nanti untuk yang muzakkar fa'ilun, begitu, fa'ilun. Nah, sifat musyabahah loh ya, bukan masdar. Nah, kalau masdar dari fariha itu di fathah roknya kan, ainul kalimahnya, jadilah farahun. Nah, tapi ini tidak, jadi apa? Farihin. Sampai sini bisa difahami. Farihin untuk yang muzakkar, farihatin untuk yang muannas. Gembira. Kalau qaliq dari kata kerja qaliqa, yang artinya apa? Cemas, khawatir, risau, resah ya. Sampai sini bisa difahami? Mafhum Ustaz. Contoh juga teman-teman, kata najis. Kata najis, najisun. Itu dari bahasa Arab tuh. Diserap ke dalam bahasa Indonesia deh. Oke, nih. Najisun. Ini sifat musyabahah loh. Ya, sifat musyabah. Sifat musyabahah. Najis. Najisun. Ya. Dari apa? Dari najusa. Dari apa? Najusa. Baik, ya. Nah, ini nanti pembahasannya setelah ini. Ya, nah. Nah, yang B itu ya, faula. Jadi wazannya itu ada ini nih. Ya, najisun min najusa. Baik, kita lihat dulu yang dua ini. Kemudian ada wazan af'alu untuk muzakkar dan ada fa'lau untuk muannasah. Oke, ini dari fiil-fiil yang menunjukkan atas warna atau aibin, ya, penyakit, atau hilyatin atau suatu keindahan, ya, perhiasan. Contohnya adalah azraku. Nah, azraku. Nah, ini adalah sifat musyabahah. Azraku. Baik. Azraku dari apa? Itu nih roziko azrok untuk yang muzakkar azrok, zarko untuk yang muannas, ya. Kemudian ada a'raj, ya. Apa artinya a'raj? Pincang. A'rajun, ya. Itu bukan sim tafdil nih, a'rajun nih. Kemudian ada arja'u, ya. Muannas, untuk yang muannas. Dari fi'il apa? Arija, pincang artinya. Baik. Kemudian ada arqasyun, kema ada raksya'u. Arqasyun untuk mudzakkar, raksya'u itu untuk yang muannas. Dari fi'il apa? Rokisya. Ada lagi? Sangat ada, ya. Contohnya apa? Asfar, ya. Nah, asfaru, begitu. Asfaru. Nah, asfaru, dia nggak ditanwin tuh asfar ya. Seperti azroku, gitu. Nah, karena dia sifat yang berwazan apa? Af'al. Nah, ini juga berarti sama dong. A'raj ya. Nah, a'raju, arja'u, arqasyu, roksya, begitu. Baik. Berikutnya, yang ketiga.
Ya, ini tidak ditanwin semua ya. Untuk wazan af'alu dan fa'la'u gitu. Berikutnya yang ketiga, wazan fa'lanu dan fa'la. Fa'lanu ini juga sifat. Berarti dia tidak ditanwin karena sifat yang diakhiri oleh alif dan nun masuk ke dalam mamnu min as-sarf bahasana di ilmu nahwu yang muannasnya adalah fa'la tentunya. Nah, ini minal af'ali adalah dari fiil-fiil yang menunjukkan atas apa? Kosong ya dan imtila, penuh, terisi begitu. Kosong nih lapar gitu ya, kosong perutnya, imtila kenyang begitu bisa. Nah, contoh di sini ada sifat jau'anu. Jau'anu baik. Jau'anu kemudian ada jau'a, jau'a untuk yang muannas. Ya. Nah, ini dari fiil apa ini jau'a? Jau'a dari fiil apa dia? Jau'a Ja'a. ja Ja'a. ja'a begitu. Ja'a. Kemudian muannasnya adalah jau'a. Baik. Nah, kemudian ada apa? Ada rayyanu sama uh, rayya begitu ya. Nah, ada rayyanu dan ada rayya. Berikutnya ada atsyanu ya, ada atsyanu dan ada atsya, haus ya. Haus itu kan juga masuk kepada makna apa namanya? Kekosongan. Dan ada nanti di sini syaba'anu dan syaba'a. Syaba'anu dari fiil apa? Syabi'a Syabi'a. ya, syabi'a. Di mana syabi'a di sini kan wazannya fa'ila gitu. Tapi maknanya adalah imtila. Maka nanti wazan sifat musyabahanya adalah fa'lanu lil mudzakarnya dan fa'la lil muannasahnya begitu, lil muannasnya begitu. Ada contoh lain? Penuh ya atau yang enggak haus. Kalau lapar ada kenyang, kalau haus ada yang enggak haus. Haus itu kan asya, autosyanu dan atsya gitu, itu haus. Kalau yang enggak haus apa? Dom ya. Dom nah, ya. Dom ini untuk yang mudzakkar dom ini mim ya, mim ini huruf mim. Nah, untuk yang muannas bagaimana? Dom, Dom'a. ya, nggak haus artinya nggak haus. Kalau jau'a kan nggak lapar, gitu. Nggak lapar apa nggak lapar? Kenyang ya. Berarti dom'a itu kembung lah. Baik, berikutnya. Nah, ini yang B sekarang. Tusogu sifat musyabahah itu dibentuk minal fi'li as-sulasi al-lazim ya, dari fi'il sulasi lazim, tapi wazannya bukan fa'ila, wazannya apa? Fa'ula. Sebagaimana ya yang tadi saya katakan bahwasanya sifat musyabahah itu seringnya terambil dari fi'il lazim yang wazannya apa? Fa'ila yaf'alu dan fa'ula yaf'ulu. Nah, wazan sifat musyabahahnya yang masyhur ada 12 wazan. Nah, ya. Yang masyhur itu ada 12 wazan. Ada 12 wazan. Ntar kita hitung sama-sama setelah selesai ini. Oke, yang pertama di sini ada fa'alun. Fa'alun. Nah, kata hasanun. Hasanun untuk muzakkar, hasanatun untuk yang muannas. Dari kata kerja hasuna. Yang hasuna wazannya adalah fa'ula. Hasuna yahsunu, kan fa'ula yaf'ulu, artinya telah baik begitu. Kemudian ada fa'ulun. Fa'ulun seperti junubun. Junubun ini adalah isim sifah. Ya. Nah,
Nah, dari kata kerja januba. Kemudian ada apa? Fa'alun. Ya. Ada apa? Ada fa'alun. Apa artinya tuh? Apa contohnya? Ada jabanun. Jabanun dari kata kerja jabuna. Jabuna yajbunu, ya kan, faula yaf'ulu. Nah, jabanun jabanatun. Apa artinya jabanun, teman-teman? Hmm? Penakut. Jabuna itu takut, ya. Jabanun untuk yang muzakkar, jabanatun tambahin ta marbutoh untuk muannas, ya. Berikutnya ada fu'alun. Ada fu'alun. Fu'alun di sini contohnya ada syuja'un. Ya, syuja'un. Jadi syuja'un itu adalah bentuk sifat musyabaha dari kata kerja syaju'a. Syuja'un sendiri berwazan apa? Fu'alun. Dan dia sifat musyabaha dari fi'il yang wazannya fa'ula, yakni syaju'a. Sampai sini bisa difahami? Mafhum, Ustaz. Baik. Yang jim sekarang al-auzan wa al-mushtarakatu bainal babaini. Oke, ada wazan-wazan yang dia berserikat di dalam dua bab. Oke, jadi begini, ya. Di dalam dua bab ini bab tentang fa'ila dan fa'ula, ya. Nah, ada wazan fa'lun seperti sabetun. Seperti apa? Sabetun. Apa artinya sabetun? Lurus, tinggi. Baik, dari kata sabito, dari kata kerja apa? Sabito. Kemudian ada apa lagi? Dokhmun. Nah, ya. Dokhmun. Ini kan wazannya fa'lun, sifat musyabahah dia. Dari kata kerja dokhuma, wazan fa'ula. Apa artinya? Yang tebal. Dokhmun itu artinya apa? Yang tebal. Nah, dokhmun untuk muzakkar berarti untuk muannasnya dokhmatun. Begitu pula sabetun untuk muzakkar, untuk muannasnya sabetotun. Berikutnya ada wazan fi'lun. Di sini ada sifrun. Sifrun itu artinya apa? Kosong. Diambil dari kata kerja sofiro. Sofiro wazannya apa? Fa'ila. Berikutnya ada milhun. Milhun asin. Nah, kalau kita ingin katakan apa? Telah asin. Ya udah, maliha. Fa'ila wazannya. Wazannya apa? Fa'ila. Lanjut, yang ketiga ada fu'lun. Nah, ya. Fu'lun di sini contohnya ada murrun. Nah, ya, murrun yang dia berwazan fu'lun karena kan roknya double, rok sukun di situ. Ainul kalimah. Nah, ya, dari kata kerja mariro. Ya, mariro. Berikutnya ada sulbun. Sulbun artinya apa? Yang keras. Ya, sulbun itu artinya yang keras dari kata soluba. Ya. Begitu pula teman-teman, ya, hurun. Hurun, pernah dengar kata hurun? Pernah dengar kata hurun? Merdeka, bebas, ya. Ini kalau di kitab-kitab fikih disebut-sebut nih hurun, hurun, ya. Hurun itu adalah bentuk sifat musyabahah. Dari kata kerja apa? Ayo, dari kata kerja apa hurun? Harra. Ya, dari kata kerja apa? Harra. Berikutnya, yang keempat ada fa'ilun. Nah, ini farihun min fariha, najisun min najusa. Baik, kan berserikat kan? Nah, najisun ya, dia dari fa'ula, dari fiilnya yang berwazan fa'ula. Nah, sedangkan farihun ya, dari fiilnya berwazan apa? Fa'ila. Nah, ya, fariha. Berikutnya fa'ilun. Nah, ada sifat musyabahah berwazan apa? Fa'ilun. Bedanya apa? Kalau ini nanti maknanya subut, kalau nanti yang isim fa'il itu maknanya apa? Ya enggak subut.
Gitu ya. Nah, sahibun. Nah, itu sifat musyabahah. Dari mana? Dari sahibah. Berikutnya ada tahir. Ini juga ada di apa namanya? Di kitab-kitab fikih. Nah, tahirun. Nah, min tahura dari kata tahura. Ya, keenam yang terakhir adalah fa'ilun. Fa'ilun, bakhilun, pelit. Dari kata kerja bakhila, bakhil gitu ya. Kemudian karimun. Karimun bentuk sifat musyabah. Dari kata kerja karuma. Wazannya apa? Fa'ula, fa'ula yafulu. Karuma rum. Ya, bisa dipahami sampai sini? Catatan. Ya, catatan. Baik. Nah, ada sifat musyabahah yang dia tidak berasal dari wazan fa'ila yaf'alu dan tidak berasal dari wazan fa'ula yaf'ulu. Nah, wazan ini dihukumi apa? Syadz berarti kan? Nah, wazan ini apa? Dihukumi syadz. Contohnya, contohnya adalah mayyitun. Nah, mayyitun. Baik, mayyitun ya-nya di kasroh lah ya. Jadi nanti ada yang ya-nya di kasroh, ada yang ya-nya sukun. Gitu. Ya. Artinya dia dari mana? Dari mata yamu, dari mata yamutu. Gitu. Begitu juga ada sayyidun. Nah, ya. Ada sayyidun, ada syaikhun. Nah, syaikhun itu sifat musyabahah. Syaikhun dari kata kerja apa? Syakha. Ya. Syakha yashi yashikhu. Nah, ya, syakha yashikhu artinya tua, yang tua. Nah, syakha yashikhu fi'il. Kalau ini syekhun isim, ya. Di mana dia adalah sifat musyabah, sifat musyabah. Paham sampai sini? Nah, kalau kita urutkan ada 12. Ya, sesuai babnya nih. Sesuai apa? Sesuai babnya. Nah, dan nanti timbangan wazan sifat musyabahahnya. Nah, yang fa'ila. Ayo, dia masih ingat? Timbangan wazan sifat musyabahahnya apa? Fa'ila. Ayo. Yang bukan mustarokah ya. Fa'ila. Ada apa? Fariha. Wazannya aja biar gampang nih. Fa'ila ada 2 wazan sifat musyabahahnya. Ya kan? Yaitu apa? Af'alu. Betul? Sambil dibuka bukunya itu. Ya makanya di print kitabnya. Berikutnya ada apa lagi? Fa'la. Fa'lanu. Ingat? Betul? Nah, Ustaz. Baik. Ya. Kemudian ada yang fa'ula. Ini kita yang bukan mustarokah ya. Nah, ada yang fa'ula. Fa'ula dia ada berapa wazan untuk sifat musyabahanya? 4, Ustaz. Hah? Iya, betul. 4 ya. Nah, betul 4. Aduh, sini aja deh. Baik. Yang pertama, wazannya apa? Fa'alun. Nah, fa'alun.
Contohnya apa? Hasanun dari kata hasuna. Nih wazan fi'ilnya faula. Wazan sifat musyabahnya fa'alun. Dan yang kedua apa? Fa'u Fa'ulun. Ya, fa'ulun. Junub, kata junubun dari kata januba. Nah, ya. Berikutnya, wazannya apa lagi? Fu'a, fu'alun. Baik. Fu'alun. Contohnya ada syuja'un dari kata syaju, syaju'a. Kan wazan fiilnya fa'ula. Yang terakhir apa yang terakhir? Fa'a, Fa'alun. fa'alun. Baik. Fa'alun. Hitung, udah ada berapa wazan sifat musyabahah kita dapatkan di sini. Ini yang belum mustarokah ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul 6? Betul, Ustaz. Ya, sudah. 6 ya. 6. Afwan, Ya Ustaz, udah, itu enamnya lagi apa? Enamnya lagi adalah yang musyarakah, yang berserikat antara wazan fa'ilah dan fa'ula. Nggak percaya? Sambil buka kitabnya lagi. Saya juga sambil ngetes hafalan saya juga ini. Ya. Coba sambil lihat kitabnya. Nah, ya. Sambil dilihat yang mustarokah itu. Mustarokah total ada berapa mustarokah? Tes, halo. 6, Ustaz. 6. Ya udahlah, cocok ya. Nggak usah saya tulis lagi. Itu. Nah, 6 sama yang tadi sama 6 yang 6 yang mustarokah. Baik, 6 yang mustarokah. Ya, 6. Fa'lun, fi'lun, fu'lun, fa'ilun sama fa'ilun. Barakallah. Kita lanjut ke isim tafdil. Silakan dibaca. وفيه ضابطان قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى مصنف الشيخ علي النمر berkata wafihi dhabitani dalam pembahasan isim tafdil ada dua ketentuan. Ad-dhabitul awal, ketentuan pertama adalah definisi dari isim tafdil itu sendiri yang dimana beliau katakan di sini adalah ismun mushtaqun ala wazni af'al. Dia adalah isim mustaq yang berada di atas wazan atau timbangan af'alu. Baik. Lid dalalati, tapi penunjukannya atas apa? Syai'aini. Nah, ya, atas dua sesuatu yang istaroka berserikat fi sifatin pada suatu sifat wazada ahaduhuma dan salah satu dari kedua sesuatu tersebut naam ya zada lebih alal akhor dari yang lain fiha haknya kembali kepada apa sifat naam ya lebih daripada yang lain dalam apa suatu sifat yang tadi. Jadi bisa untuk dibandingkan seperti itu ya, bisa dijadikan perbandingan. Ad-dhabitu asani, dhabit yang kedua, ini cara membentuk isim tafdil. Sebagaimana dikatakan oleh penulis di sini, tariqatu sawgi ismit tafdili, yaitu cara membentuk isim tafdil. Pertama, yusawgu minal fi'li idza kana mustawfiyan. Nah, isim tafdil itu dibentuk dari fi'il apabila mustawfiyan, yaitu terpenuhi lisyuruti al-atiyah kepada syarat-syarat berikut ini. Ayyakuna sulasian, fiilnya harus sulasi, berarti isim tafdil tidak dibentuk dari rubai. Sebagaimana dikatakan, la yusogu min ghairis sulasi. Isim tafdil enggak bisa dibentuk dari selain sulasi. Berarti bisa enggak dibentuk dari rubai? Enggak bisa. Bisa enggak dibentuk dari khumasi? Enggak bisa. Bisa enggak dibentuk dari sudasi? Enggak bisa. Jadi kalau ada soal besok bisa jawab. Yang kedua, ayyakuna mutasarrifan. Nah, fiilnya harus mutasarrif. Paham sampai sini? Kita udah belajar. Fiil itu ada selain mutasarrif apa? Jamid. Jamid. Coba jelaskan lagi. Siapa yang bisa jelaskan terkait mutasarrif dan jamid? Kalau
jamid tidak diambil dari kata lain, sedangkan mutasarrif atau mushtaq diambil dari kata lain seperti maktabun dari kata Ustaz. Kalau jamid Fiil misalnya loh ini. ma'ud. Oh, fiil. Oh iya, nah Afan, ini isim, betul betul betul. Ini isim ya. Nah, yang poin kedua ini si isim tafdil tersebut ya harus dibentuk. Nah, ya. Nah, dari yang sifat isimnya itu adalah mutasarrif, bukan jamid. Barakallahu fiik. Jamid seperti huwa. Huwa nggak bisa ditafdilkan ya. Naam, allazi. Jamid nggak? Allazi. Jamid Ustaz. Jamid lah ya, isim mabni begitu. Ada juga yang mu'rab tapi jamid. Nah, seperti rojulun. Nah, nggak bisa ditafdilkan. Baik, yang ketiga syaratnya ayyakuna taman, dia harus tam. Full tasrifannya begitu. Fala yusaghu minal jamid, maka dia tidak fala yusaghu minan naqis, maka dia tidak dibentuk dari apa? Nah, nakis. Yang keempat ayakuna maknahu qabilan li tafawuti. Nah, maknanya itu harus menerima kepada tafawut, yakni perbandingan. La yusaghu min nahwi, dia tidak dibentuk dari contoh mata halaka fania, ya. Karena tidak bisa dijadikan perbandingan begitu, ya. Berikutnya yang kelima, syarat yang kelima ayyakuna musbatan, harus musbat. Baik, musbat. Fala yusaghu minal manfi. Ya. Nah, ya. Apa maksudnya ada apa namanya? Musbat, ya. Musbat ya, bukan fiil yang manfi. Maksudnya apa? Yang diawali dengan huruf nafi. Enggak. Dia tidak diawali oleh huruf nafi. Harus musbat, dia harus positif. Berikutnya yang keenam, yang keenam, ayyakuna mabniyan lil ma'lum. Fala yusaghu minal mabni lil majhul. Berarti fiilnya harus apa? Maklum? Iya, maklum. Dan dia nggak boleh berasal dari fiil yang majhul. Ya. Nah, sampai sini bisa difahami? 7. 7, alla yakuna wasfuhu ala af'al alladhi mu'annasuhu fa'la. Ya. Dia tidak boleh sifatnya itu di atas wazan af'al yang mu'annasnya fa'la. Paham maksudnya? Iya, yang isim sifat musyabahanya itu wazan af'al, maka nggak bisa dibentuk ke bentuk isim tafdil. Ya, yang mana bentuk si wazan sifat musyabahannya untuk muannasnya adalah fa'la'u. Sampai sini paham? Saya datangkan satu kata. Ya, nah. Nih, alimun. Coba. Alimun. Bisa nggak kita jadikan isim tafdil? Bisa nggak kita jadikan dia isim tafdil? Berwazan af'alu begitu. Bisa Ustaz. Coba kita telaah dari syarat-syarat yang tadi. Sudah terpenuhi belum? Ketujuh syaratnya. Syarat pertama, dia harus sulasi. Alimun ini mustaq jelas ya. Mustaqnya dari fiil yang sulasi atau rubai? Sulasi.
Sulasi dari kata kerja alima ya'lamu. Alimun kan fa'il ya, bentuk isim fa'il. Nah, berarti terpenuhi syarat pertama. Yang kedua, mutasarrif kah dia? Mutasarrif ya kan? Nah, mutasarrif alimun. Yang ketiga, tam sempurna. Bukan dari fiil-fiil yang nakis seperti kana dan kawan-kawannya. Tam ya. Fiil alima ini alima ya'lamu fahuwa alimun, ya kan? I'lam, la ta'lam, dan seterusnya. Ya, nah. Berikutnya, dia bisa menerima perbandingan. Nah, kita bentuklah ini si apa namanya? Alim ini ke bentuk tafdil, wazan af'al. Jadinya apa? A'lamu, lebih mengetahui atau paling mengetahui. Bisa dipakai untuk perbandingan ya. Maknanya, iya. Ini kalau kita berbicara makna ini zauk teman-teman tuh ya. Baik, fala yusaghu min nahwi ma tahalaka. Baik. Nah, yang kelima, dia harus musbatan fala yusaghu minal manfi. Ya. Bukan dari fiil yang manfi, bukan dari fiil-fiil yang diawali oleh penafian. Nah, ya, betul, ini positif. Berikutnya apa lagi? Hah? Ya, syarat yang keenam ayyakuna mabniyan lil ma'lum fala yusaghu minal mabni lil majhul ya, bukan berasal dari fiil majhul. Jelas. Alima atau a'lamu itu kan isim tafdil dari apa? Dari alima ya'lamu. Begitu. Alima ya'lamu yang itu adalah alimun di sini. Alimun. Nah, kemudian berikutnya apa? Nah, nggak boleh sifatnya itu ya bukan dari fiil yang sifatnya musyabahah. Itu terkait poin nomor 7 atau syarat yang ketujuh, alla yakuna wasfuhu ala af'al alladhi muannasuhu fa'la'u ya. Bukan dari fiil yang sifatnya musyabahah mengikuti wazan af'al. Maka dia nggak bisa ditafdilkan. Contoh dari apa namanya fiil fa'ila sawida, sifat musyabahahnya kan berwazan af'al tuh. Aswadu gitu ya, aswadu. Naam, kalau muannasnya sauda'u, maka dia tidak bisa ditafdilkan. Kita lanjut yang B. Silakan dibaca. Idza kana al-fi'lu. Nah, ini kalau nanti fi'ilnya rubai, khumasi, sudasi. Bagaimanakah? Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. إذا كان الفعل غير ثلاثي أو غير تام أو كان الوصف منه على أفعل فعل صيغ اسم تفضيل مناسب مستوف للشروط ونصب المصدر الصريح بعده على التمييز فتقول في التفضيل من أحسن واستقصى وتحرى وصار وحمر هو أكثر إحسانا وأبلغ اقتصاء وأدق تحريا وأعظم صير. Tahriyan. Oh, Yan itu yan. Yan. Berikutnya wa'azamu. وأعظم صيرورة إلى الخير وأشد Iya betul. حمرة. Sayruratan, naam ya. Sayruratan, nasab ya. Tamyiz. Iya, wasyadduhum ratan. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini yang B ini adalah ketentuan bagi yang tidak memenuhi syarat. Ya kan, nih kalau fiilnya ghairu sulasi, gimana? Kan nggak terpenuhi syarat, kan fiilnya harus sulasi. Nah, ini bagaimana caranya ini? Dan dia ghairu tam. Ghairu tam berarti apa? Naqis. Gitu. Au kana wasfuhu min ala af'al fa'la. Gitu. Atau sifat musyabahah darinya itu ada berwazan af'al untuk laki-laki, fa'la untuk muannas. Siro maka isim tafdil yang sesuai dibentuk naam ya mustaufin lisyur untuk memenuhi syarat-syarat. Baik ya, untuk memenuhi apa? Syarat-syarat wa nusiba al masdaru sharih. Nah, masdar sharih itu akan dinasobkan nanti ba'dahu setelahnya.
Nah, ya, masdar sharih akan dinasabkan setelahnya ala tamyiz sebagai tamyiz nanti kedudukannya. Fataqulu fit tafdil, maka engkau katakan dalam tafdil min dari apa namanya? Ahsanu, baik ya, atau ahsana. Bukan ahsanu ya, ahsana, nah ya. Ahsana, istaqsa, taharra, sara. Nah, ini semua kan, ini semua apa, teman-teman semua? Dia tidak memenuhi syarat dari syarat-syarat isim tafdil yang sudah kita baca. Maka nanti dia jadi apa tuh di situ? Ya, jadi tamyiz lah. Ya, jadi apa? Jadi tamyiz saja. Contohnya di situ. Yang ahsana. Nah, ya. Huwa aktsaru ihsanan. Nah, ihsanan dari kata ahsana. Jadi tamyiz. Kemudian ablaghu istiqsa'an. Istiqsa'an dari istaqsa, ya kan? Wa addaqu taharian. Taharian dari apa? Taharra. Wa a'zamu ya sayruratan. Sayruratan itu dari apa? Dari sara. Gitu. Nah, ya wasyaddu humratan. Humratan dari apa? Humira atau hamura. Humira atau hamura itu PR, ya. Silakan nanti dilihat di kamus. Nah, inilah cara membentuk atau membuat isim tafdil dari fiil yang tidak memenuhi syaratnya. Jadi apa? Apabila ingin membuat isim tafdil dari fiil yang tidak memenuhi syarat, maka dengan mendatangkan masdar fiil yang nasab sebagai tamyiz. Oke? Nah, yang ditulis setelah lafaz apa? Yang ditulis setelah lafaz asyaddu atau aksaru atau aqwa. Paham sampai sini? Kita kan ingin membuat suatu perbandingan. Lebih gitu kan, lebih. Nah, jadi dia itu tidak jadi isim tafdil, tapi dia sebagai tamyiz nanti. Namun masih dapat pemaknaan apa namanya lebihnya dengan kita menggunakan apa? Tiga kata. Ya, dengan kita menggunakan apa? Tiga kata, yang tiga kata itu adalah apa? Asyaddu, kemudian ada aksaru, kemudian ada apa lagi? Ada aqwa. Nah, ya. Contohnya, kita ingin mengatakan ya dia lebih mengeluarkan. Dia lebih mengeluarkan. Nah, dia lebih mengeluarkan. Dia lebih mengeluarkan. Kalau dari bahasa Indonesia kan lebih mengeluarkannya masuk ke dalam pembahasan tafdil. Tapi kan mengeluarkan itu apa? Kita pakai yang bukan sulasi, coba fiilnya apa? Istakhroja yastakhriju, apa bentuk masdarnya? Nah, kita tinggal datangkan masdarnya, teman-teman. Kita tinggal datangkan masdar dari fiil tersebut. Istakhroja yastakhriju, masdarnya apa? Istikhraj. Istikhrajan. Ya udah, kita datangkan itu, kita sebagai masdar tuh istikhrajannya. Dengan menggunakan apa? Tiga kata isim tafdil tadi. Boleh asyadu, boleh aksaru, boleh aqwa. Maka lebih tepatnya bukan aksar, bukan aqwa, melainkan apa? Asyadu. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Gua asyadu. Ya, wa asyadu apa? Istih. Ya, nah. Ya, salah. Istikhrojan. Nah, ya, istikhrojan. Boleh juga pakai aksar.
paling banyak mengeluarkannya. Ya, nah, aksar istikhrajan, saya idem saja. Paham sampai sini teman-teman semua? Paham, Ustaz? Baik, barakallah. Juga kalau kita ingin mengatakan paling merah, maka bahasa Arabnya apa? Ingat, merah itu kan nggak bisa dibentuk tafdilkan, nggak bisa. Kenapa? Ya kita tahu dia nanti bentuk sifat musyabahannya di atas wazan af'al, untuk muzakkar, untuk muannasnya fa'la. Jadi nggak bisa dibentuk isim tafdil. Bagaimana cara kita menjadikan dia tafdil? Ya tinggal kita datangkan masdarnya dan kita taruh atau letakkan setelah lafal asyaddu, akthar, atau akur. Nah, berarti kita taruh setelah asyaddu atau akthar. Wa asyadduhum rotan, dia lebih merah, begitu. Ya, atau lebih merah bahasa Arabnya apa? Asyaddu humratan. Paham sampai sini? Asyaddu humratan. Paham? Aktsaru humratan. Barakallahu fiikum. Selesai pembahasan. Ya, terkait keadaan isim tafdil yang begini dan begitu, itu ada di ilmu nahwu. Ya, nah, dalam pembahasan mamnu minas sarf. Panjang. Baik, insya Allah ini kita akan sambung lagi. Ya, yang keenam isim zaman, isim makan. Di pertemuan berikutnya isim zaman, isim makan, sekaligus bahas isim alat. Ya, selesai nanti mustaq. Barakallahu fikum. Kalau ada yang ingin didiskusikan silahkan ditanyakan di grup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan la hudurikum wa barakallahu fi qulubina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Na'am wa iyyakum jami'an.